Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kelas Huang, kelas 2 Xiaoyan, teriak Xiaoyan. Suara itu tiba-tiba muncul, langsung menyebabkan tanah terbuka yang ramai dengan percakapan pribadi yang baru saja pecah tiba-tiba menjadi hening sejenak. Banyak tatapan yang berisi beberapa keheranan yang dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah-tengah tanah terbuka yang membawa penguasa hitam besar. Dalam sekejap, seluruh stadion benar-benar sunyi. Xiaoyan gege. Shun-Er menatap bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, tetapi juga sedikit lebih kurus. Senyum elegan yang akan membuat siswa laki-laki di sekitarnya sangat bergairah segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini, haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia tiba? Dia sangat suka pamer. Mata Xiaoyu yang cantik menatap tajam pada ke belakang sosok yang sudah 2 tahun tidak dilihatnya. Dia menghela nafas lega di hatinya, namun mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. Hahaha, Xiaoyu jijik. Apakah orang itu Xiaoyan gege yang selalu dibicarakan Shun-Er? Sungguh tak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat yang terakhir. Di samping Xiaoyu, sekelompok wanita muda yang tampaknya sejajar dengan Shun-Er tertawa ketika mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. Benar, itu adalah bocah yang menyebabkan Shun-Er khawatir sepanjang waktu. Kamu semua kecewa kan? Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika dia melirik Shun-Er yang telah menghentikan bibirnya dan tersenyum. Hahaha, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya hanya menjadi tampan? Para wanita muda itu tertawa ketika mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan dihormati dengan cara yang sama. Menjadi yang paling tampan bukanlah hal yang paling penting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi adalah gaya pria yang sempurna di dalam hati mereka. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu baik. Sui Bing itu adalah bintang 9 dosi. Selain itu, metode Qi yang dipraktikannya adalah tingkat rendah kelas Yuan. Teknik tombaknya telah dipraktikan sampai tahap puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas Yuan, teknik Dou gelombang tumpang tindih, telah mengalahkan cukup banyak lawan. Seorang wanita muda yang penampilannya cukup cantik tiba-tiba berkata agak malu-malu. Xiaoyu dan yang lainnya sedikit mengernyit ketika mereka mendengar ini. Mereka segera melirik Shun-Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak tidak pasti, bocah itu harus bisa menanganinya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apapun selama 2 tahun ini, mengingat karakternya itu. Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Wolling menatap pemuda di arena pertempuran yang membawa penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya karena Xiaoyan berhasil tiba di sini tepat waktu. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan dipromosikan menjadi instruktur kelas Yuan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya setahun depan. Lagi pula, dengan potensi yang ditunjukkan Xiaoyan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiaoyan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia berlatih di akademi selama setahun. Bagus, mari kita semua tidak melamun. Setelah orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya.
Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, setidaknya dia adalah anggota kelas Wang kelas 2 kita. Instruktur Rowling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun makna di balik kata-katanya jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki harapan banyak bahwa Xiaoyan mampu mengalahkan Xue Beng. Beralih ke sisi Baisan. Apakah dia itu Xiaoyan? Baisan yang berpakaian putih di galeri, yang terlihat sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok berdiri di angin menatap pemuda berjubah hitam di tanah terbuka, sambil merasakan beberapa keraguan. Dia tidak berharap bahwa orang ini benar-benar berhasil membuatnya pada saat terakhir. Napasnya sangat tenang, dan berkata dengan samar-samar ketika dia melihat ekspresi pria muda berjubah hitam yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan yang dipenuhi orang. Dia yang memiliki harapan besar tidak menjadikan itu saingan cinta dengan potensial skor yang sangat tinggi. Apakah ini Xiaoyan Gege yang membuat Shun-Er terobsesi? Dia akhirnya mau muncul, tetapi dia tidak terlihat sangat tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiaoyan dengan penuh minat. Namun dia segera mengelengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membuat wasit memberinya nilai tambahan?" Pria tua berambut putih di sisinya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, alisnya sedikit bersatu. Keterkejutan melintas di wajahnya sambil menggelengkan kepalanya. Dan dia samar-samar berkata sambil tersenyum, "Orang yang sangat menarik," ucap pria tua itu. Aku berharap dia tidak akan segera dikalahkan oleh Xue Beng saat dia keluar untuk bertarung. Kalau tidak, wajah Xiao Shu'er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu menggosok seutas rambut panjang berwarna merah pucat yang menggantung ke bawah saat berkata dengan agak terguncang, "Lihat saja." Pria tua itu tersenyum. Pandangannya beralih ke tempat pertarungan di mana wasit tidak jauh dan menyadari bahwa ada juga kejutan di mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka seharusnya juga melihat beberapa poin unik tentang lelaki kecil bernama Xiaoyan ini. "Kamu adalah Xiaoyan?" Tombak panjang dari wajah dingin Xue Beng ditusukkan ke tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan di stadion. Pandangannya tertuju langsung ke pemuda berjubah hitam itu sambil berkata dengan dingin. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Kamu tidak layak untuknya." Kata-kata Xue Beng langsung menghina ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. "Mungkin." Xiaoyan segera menjawab dan merasa agak tidak berdaya ketika dia mendengar ini. Orang lain mengejar Shun-Er. Sepertinya gadis ini benar-benar kacau dalam Akademi Jianan ini. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang menunggu Anda untuk melihat penampilan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan Anda akan memiliki banyak masalah yang tak henti-hentinya. Saya mungkin orang yang pertama yang menantang Anda, tetapi saya tidak akan menjadi yang terakhir. Xue Beng tertawa dingin. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiaoyan. "Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja seperti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis yang luar biasa seperti dia," ucap Xue Beng. "Mereka memang layak hanya sekelompok anak-anak yang cemburu," gumam Xiaoyan. Xiaoyan agak terdiam saat dia mendengar Xue Beng yang menyatakan perang saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Xuan berat di tangannya. Tubuh penguasa sedikit gemetar saat dimiringkan dan menunjuk ke bawah. Saat dia melambaikan penguasa, suara yang sangat hebat dari udara terkompresi diiris bergema di arena. "Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Karena itu, untuk mengakhiri itu, Anda harus sedikit menderita," ucap Xiaoyan.
Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab Shuebeng. "Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan para monyet?" Shuebeng itu tidak bodoh. Dia mengerti maksud. Segera kemarahan terselubung melintas di matanya ketika dia dengan dingin tertawa. "Apakah kamu tidak takut memutar lidahmu dengan sesumbar?" ucap Shuebeng. "Bisakah kita mulai?" Xiaoyan memiringkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. "Ya." Beberapa pria tua bertukar pandang ketika mereka melihat Xiaoyan ke atas. Mereka lalu mengangguk. "Bocah sombong," ucap Shuebeng. Ekspresi Shuebeng menjadi sedikit lebih dingin ketika dia melihat para hakim mengangguk. Tangannya memegang tombak dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang bergetar dan membawa suara yang tajam saat menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia memandang Shuebeng yang pertama menyerang sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya bergetar sedikit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiaoyan jelas mengerti bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Shun Er. Sekarang dia bersedia tiba. Satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia mengecualikan harus menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiaoyan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, di mana orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiaoyan Gege yang Shun Er tidak pernah berhenti bicarakan, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai apapun. Dia ingin semua orang tahu bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berguna. Karena itu Shun Er pernah berdiri di depannya. Namun sekarang, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Karena itu dia tidak perlu memiliki pertarungan pahit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang destruktif dan tidak menarik. Kesombongannya yang tegas kali ini adalah kompensasi kecil bagi gadis itu yang dengan sengit menunggunya selama 2 tahun. Tepat saat serangan sengit lawan akan mencapai dia dengan teratur mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang di sekitar tanah terbuka segera menjadi sunyi saat melihat sikap tenang Xiaoyan. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan kinerja Xiaoyan saat ini. Itu adalah sombong. Mata Shuebeng sedingin es ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Kemarahan dalam hatinya tumbuh lebih besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Daoqi segera berguling dan menuangkan tombak panjang. Ujung tombak itu membawa cahaya merah pucat ketika telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung tombak itu. Tombak itu langsung meletus dalam sekejap mata, hampir mencapai bagian depan tenggorokan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyu dan instruktur Luoling tidak bisa tidak berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti Shuebeng di medan perang. Hanya Shun Er yang masih mempertahankan ketenangannya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa Xiaoyan saat ini tidak lagi menjadi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan malah Nyanran yang dengan hati-hati dipersiapkan dan diajar oleh Sekte Awan Berkabut, dikalahkan oleh tangannya. Dari ini orang bisa melihat seberapa kuat Xiaoyan saat ini. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan yang mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang Shuebeng yang memiliki momentum besar berada di depan tenggorokan. Namun pada saat semua orang sedang menunggu adegan berdarah yang akan muncul, ujung tombak itu yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiaoyan tiba-tiba berhenti seolah-olah udara telah membeku. Banyak sekali tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di pegangan tombak itu. Sebuah tangan panjang pucat memegang erat pegangan tombak di sana. Serangan Shuebeng yang tak tertandingi itu sebenarnya dihentikan dengan satu tangan. Sejumlah tatapan yang tak terhitung sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang ekspresinya acuh tak acuh.
Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiaoyan mengangkat pandangannya. Dia menertawakan Sui Beng di depannya, yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur kecil saat dia berkata dengan lembut, "Satu pukulan," ucap Xiaoyan. Saat suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan berayun dan langsung berubah menjadi bayangan buram. Xiaoyan mengecangkan tangan kanannya dan kekuatan yang tajam menusuk telinga segera berteriak. Sui Beng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba naik. Matanya menyusut dan cemas akhirnya menempel di wajahnya. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Sui Beng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area di mana tinju itu lewat. Ledakan menusuk telinga yang tak berujung jumlahnya terdengar seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiaoyan itu seperti petir, orang bisa mendengar suara retak berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retak mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xiaoyan dan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiaoyan untuk menyerang secepat kilat. Namun Sui Beng juga bukan orang yang hanya mengandalkan lidah mereka. Meskipun dia terkejut dalam hatinya pada kekuatan yang telah ditunjukkan Xiaoyan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika kepalan Xiaoyan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang yang telah dijepit pihak lain. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengetuk jarinya cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Sui Beng yang sangat menyusut karena keterkejutan oleh serangan menakutkan Xiaoyan dengan cepat melonjak. Raungan rendah dan marah dikeluarkan dari tenggorokannya dan doki di tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat ini. Doki berwarna merah pucat keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah doki berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Sui Beng juga tidak memiliki jeda sedikit pun ketika doki mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak itu bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangan tiba-tiba datang bersama-sama. Akhirnya seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah tajam yang menembus tajam ke arah Xiaoyan. "Gelombang tumpang tindih," teriak Sui Beng. Sui Beng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum sengit dari tombak panjang di tangannya menembus langsung ke tangan Xiaoyan. Saat tubuh tombak itu bergetar, sinar merah menyapu ke depan satu gelombang demi gelombang. Udara panas itu seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan banyak orang di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat keributan. Dia memang seorang siswa top yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa menyusul orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Cahaya berwarna merah dengan cepat membesar di mata hitam yang gelap itu. Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan yang bertukar dengan dia kebanyakan adalah orang-orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat darinya. Karena itu dia tidak menarik diri karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi. Itu adalah orang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Tinju Xiaoyan sedikit bergetar. Doki berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di tinjunya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelesuan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan dengan eksplosif dan bertabrakan berat dengan ujung tombak Sui Beng di depan mata banyak orang. "Ledakan Oktana," teriak Xiaoyan. Bung! Keduanya bersentuhan. Seketika ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batu yang keras dari tanah tempat kedua orang bertabrakan itu langsung hancur menjadi bubuk dengan ledakan.
Garis retak berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap, setelah kepalan tangan dan tombak itu bersentuhan, suara logam yang pecah tiba-tiba dikeluarkan dari titik kontak itu. Sosok manusia tiba-tiba melesak ke belakang, keluar dari debu redup. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, dia benar-benar bersarang di tanah dan berguling di tanah. Tak terhitung banyaknya tatapan dengan tergesa-gesa pindah ke sosok manusia yang telah di tepi tanah terbuka. Pakaian atas Xue Beng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh debu biru hitam, dibuat dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya membuatnya tampak sangat menyedihkan. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah tombak panjang yang dipegang oleh tangan Xue Beng yang tertutup darah telah pecah menjadi dua. Garis retak tombak jelas menunjukkan bahwa itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Mampu masih menggunakan satu kepalan tangan untuk mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja setelah Doshi bintang 9 menampilkan teknik kelas Xuan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari Doshi yang hadir akan mengalami kesulitan melakukan itu. Namun Xue Beng ini yang memiliki reputasi bahkan di dalam Akademi Jianan ini, secara langsung diserang oleh seorang siswa baru yang baru saja datang ke akademi dengan taktik yang paling mengoceh ini. Ketika mereka menyaksikan tepi tanah terbuka di mana Xue Beng mengalami kesulitan berjuang untuk bangkit dan juga tombak panjangnya rusak, beberapa orang yang memiliki pikiran tertentu segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari penampilan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, siswa baru ini yang telah cuti 2 tahun penuh memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan-lahan jatuh. Seorang pria pemuda mengenakan jubah hitam perlahan keluar. Jubah di tubuhnya sangat rapi dan tidak ada lipatan sedikit pun jika dibandingkan dengan Xue Beng yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari sini siapapun selama mereka tidak terlalu bodoh dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiaoyan ini jauh melampaui Xue Beng. Kekuatan Xue Beng saat ini adalah Doshi bintang 9. Karena Xiaoyan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya memiliki kekuatan dan Doshi yang kuat. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, galeri tontonan yang ramai segera memancarkan suara orang menghirup udara dingin. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di belakangnya. Seorang Dadoshi pada usia ini, bahkan di seluruh Akademi Jianan ini mereka dianggap sebagai orang-orang luar biasa. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri melihat terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat punggung kurus itu yang berdiri tegak dan tinggi di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan gumaman tanpa sadar ketika matanya mulai seperti melihat bintang-bintang. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Xue Beng yang kekuatannya sekitar dari bintang 9 Doshi dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran, meskipun dia melepaskan teknik Do terkuatnya. Awalnya, mereka masih mendiskusikan beberapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiaoyan. Namun diskusi mereka belum berakhir ketika akhir cerita ini yang menyebabkan mereka tercengang muncul di medan perang. Orang ini, bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini terlalu cepat? Kata Xiao Yu dengan senyum pahit. Instruktur Woleng dari samping perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda itu di medan perang. Bahkan pada saat ini dia masih agak tidak percaya. Siswa seperti Duri ini yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan di akademi sebenarnya telah menembus siswa kelas Xuan. Selain itu, metode yang ia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah jenis yang paling kuat. Saat instruktur Woleng mengingat pukulan seperti guntur sebelumnya, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika itu adalah dia, kemungkinan dia tidak akan bisa menanggungnya sepenuhnya. Instruktur Woleng tiba-tiba tertawa getir ketika dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan.
Tidak heran dia bisa membiarkan gadis yang luar biasa seperti Shun-er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar memiliki modal. Instruktur rolling memiringkan kepalanya dan memandangi wajah cantik Shun-er yang berisi senyuman sementara dia bergumam di dalam hatinya. Di satu sisi galeri, Baisan menyilangkan tangan di depannya. Alisnya sedikit bersatu ketika dia menatap pemuda berjubah hitam itu yang berdiri tegak di tengah-tengah tanah terbuka. Dia perlahan menghembuskan nafas beberapa saat, kemudian dia berkata dengan senyum tipis, "Tidak buruk, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus memperlakukan Anda dengan serius. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi. Ketika waktu itu tiba, aku ingin bertarung secara pribadi denganmu jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku," ucap Baisan. Tatapan Baisan berbalik ke arah tempat Shun-er berada. Dia bergumam pelan ketika dia melihat wanita yang mengenakan gaun hijau pucat. Sementara dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti wanita muda yang anggun seperti bunga lotus yang mekar. Orang itu memiliki tinju yang sangat tajam dan kuat. Bahkan gelombang tumpang tindih Suebeng tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Saya pikir kekuatannya harus di kelas Dadoshi bintang 3. Wanita muda berpakaian merah yang sosoknya sama menawannya dengan iblis, menggunakan matanya yang memancarkan kecerdikan saat dia memandang Suebeng yang dikelahkan dengan cara yang sangat kejam. Dia berbicara dengan kaget. "Hahaha, sekarang kamu tahu penilaian seperti apa yang dimiliki gadis itu, Shun-er. Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Baisan akan menghadapinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan." Tiba-tiba pria tua itu melirik sosok kurus di medan perang dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. "Oh?" Alis tipisnya melengkung. Wanita muda berpakaian merah itu bangkit ketika mendengar ini. Dia tertawa dengan cara manja. "Saya ingin mencari peluang untuk melawannya. Jika saya menang, saya ingin dia membiarkan memiliki Shun-er," ucap wanita berpakaian merah itu. "Bocah ini, ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai mereka, tetapi mengapa Anda melecehkan Shun-er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas?" Pria tua itu langsung geram ketika mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah itu sambil berbisik dengan marah. Apa yang baik tentang pria busuk itu? Siapakah di antara mereka yang akan mengejar saya jika bukan karena wajah saya ini? Wanita muda berpakaian merah itu mengangkat bibirnya. Tangannya yang halus menggosok wajah cantik seperti peri itu saat dia berbicara dengan jijik. Pria tua itu sangat marah pada wanita muda yang tidak patuh hukum ini. Namun dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan pertempuran. Di dalam medan pertempuran, Xiaoyan melirik Suebeng yang berada di tepi tanah terbuka. Suebeng tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Baru saat itulah Xiaoyan menoleh ke kursi hakim dan tersenyum ketika dia bertanya, "Bolehkah saya menanyakan apakah saya telah memenangkan ronde ini?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, itu tentu saja." Seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum ketika dia memandang Xiaoyan yang matanya berisi perasaan yang tidak diketahui di dalam mereka saat dia mengangguk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiaoyan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Xuan Berat datang terbang ke arahnya. Setelah itu dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikan pergelangan tangannya dan memasangnya di punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda yang tersenyum dan berpakaian hijau dan perasaan hangat muncul di hatinya. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke panggung kompetisi. Akhirnya dia melompat ke tempat kelas Huang kelas 2 duduk. "Maaf, saya terlambat," ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.